Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Setiadi, NPM 100818327. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul dampak penggunaan smartphone dalam pembelajaran ilmu komunikasi. Nah, di sini ada masalah penelitian. Masalah yang akan diteliti dari penelitian ini adalah masalah dalam menggunakan teknologi smartphone. Sebagian mahasiswa menggunakannya dengan baik dan ada juga yang menyalahgunakan smartphone tersebut. Contoh yang menggunakan smartphone pada proses pembelajaran dengan benar, mereka membuka internet ataupun lainnya untuk mencari sumber-sumber yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Sedangkan mahasiswa yang menyalahgunakan smartphone ini, mereka membuka sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau membuka situs-situs yang tidak layak untuk ditonton ataupun untuk bermain game. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, ada dampak positif yang ditimbulkan smartphone sebagai media dalam pembelajaran ilmu komunikasi. Dan yang kedua, ada dampak negatif yang ditimbulkan smartphone sebagai media dalam pembelajaran ilmu komunikasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, di sini ada review penelitian sejenis. Yang pertama ada dari Yasil Vita IOF jurusan jurnalistik Universitas Sumatera Utara tahun 2018 dengan judul penggunaan smartphone dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, meneliti menggunakan teknik analisis data tematik. Teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah antara lain studi fenomenologi, teori kepuasan dan penggunaan, teori teknologi komunikasi, teori media baru, internet, smartphone, dan pembelajaran. Yang kedua ada dari Diana Vivin Wihartanti, Universitas PGRI Madiun tahun 2019 dengan judul penggunaan aplikasi kuis berbasis smartphone dalam membangun kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Metode eksperimen semu digunakan untuk mengetahui perbandingan peningkatan pemahaman konsep mahasiswa antara mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan multimedia interaktif berbasis smartphone dengan yang mendapatkan pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran dari proposal. Yang pertama ada handphone merupakan alat komunikasi tanpa kabel yang sering disebut telepon genggam karena jenis telepon ini sengaja dirancang untuk kemudahan pemakai yang dapat menunjang mobilitasnya. Yang kedua ada belajar, dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku secara menyeluruh berdasarkan pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menurut Malik. Yang ketiga ada media pembelajaran, adalah suatu perantara dari sumber informasi ke penerima informasi seperti video, televisi, komputer, dan sebagainya yang digunakan untuk menyalurkan informasi yang akan disampaikan, menurut Sanjaya. Dan yang terakhir ada metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Menurut Surdam ini demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan yang dalam menyampaikan presentasi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.